Kalimat di atas adalah salah satu nasihat dari orang mulia yang di detik terakhir kematiannya masih menyempatkan untuk sholat 2 rakaat sebelum Al-Qoja memenggal kepalanya. Orang mulia tersebut adalah Sa'id bin Jubair. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Jubair bin Hisham Al-Asadi Al-Walibi Abu Muhammad, dipanggil pula dengan Abu Abdillah. Dia adalah seorang imam, al-hafidh, ahli tafsir, dan salah seorang yang mati syahid. Para sejarawan tidak ada yang mengetahui tempat dan waktu kelahirannya. Mereka hanya menjelaskan bahwa beliau terbunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah. Jika melihat tahun kematiannya, maka bisa disimpulkan beliau lahir pada tahun 38 Hijriah. Karena pada waktu meninggalnya, beliau berumur 57 tahun. Diceritakan dari Amr bin Maimun dari ayahnya, dia berkata, Sa'id bin Jubair benar-benar telah meninggal dunia dan tidak seorang pun di muka bumi ini kecuali pasti memerlukan ilmunya. Aslam al-Munkiri berkata, dari Sa'id bin Jubair dia berkata, ada seseorang datang menghadap Ibnu Umar dan bertanya kepadanya tentang ilmu faraid atau ilmu waris. Maka Ibnu Umar berkata, tanyakanlah kepada Sa'id bin Jubair, karena dia lebih tahu tentang ilmu berhitung daripada saya. Dia sangat ahli di bidangnya dan dapat membagi sesuai dengan ketentuan ilmu faraid. Abu Al-Qasim Hibatullah bin Al-Hasan At-Tabari berkata, Sa'id bin Jubair adalah orang yang dapat dipercaya dan merupakan imam serta hujjah. Hujjah artinya adalah orang yang dapat dijadikan rujukan dalam setiap persoalan agama. Ibrahim An-Nakhai berkata, sesudah Sa'id bin Jubair meninggal, tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya dalam hal kecerdasannya. Khusaif berkata, orang yang paling tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran adalah Mujahid. Yang paling tahu tentang haji adalah Abta. Yang paling tahu tentang hukum halal dan haramnya suatu perkara adalah Tawus bin Kaisan. Yang paling tahu tentang talak adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Dan yang paling bisa mengkombinasikan dan menguasai semua disiplin ilmu tersebut adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Setiap tahun beliau melakukan ihram 2 kali, sekali untuk ibadah umroh dan yang lain untuk ibadah haji. Setiap malam menjelang pagi dia selalu berzikir hingga masuk waktu sholat subuh. Di setiap 10 malam terakhir pada bulan Ramadan yang merupakan saat-saat yang paling tepat untuk beribadah, Sa'id bin Jubair selalu qiyamul lail alias beribadah semalam suntuk. Ketika Sa'id bin Jubair sedang sholat, dia bagaikan batu yang kokoh. Maksudnya adalah sangat khusyuk, sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Muslim bin Hurmus. Dalam beberapa kesempatan dalam sholatnya, Sa'id bin Jubair sering mengulang-ulang ayat 281 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka kerjakan, sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Diceritakan dari Al-Qasim Al-A'raj, dia berkata, Sa'id bin Jubair sering menangis pada malam hari, saat sholat malam maksudnya, bahkan sampai penglihatannya rabun. Diceritakan dari Musa bin Rafi, dia berkata, aku pernah menemui Sa'id bin Jubair di Mekah.
dan saat itu dia sedang merasakan sakit kepala yang amat sangat. Kemudian seseorang yang ada di dekatnya berkata kepadanya, "Apakah Anda mau aku panggilkan seseorang yang bisa memberimu mantra-mantra untuk mengusir penderitaanmu ini?" Sa'id bin Jubair menjawab, "Aku tidak memerlukan mantra." Kemudian Sa'id bin Jubair berdoa, "Sesungguhnya aku memohon untuk diberikan tawakal yang sebenar-benarnya kepada Engkau, dan aku selalu berbaik sangka kepadamu ya Allah." Sa'id bin Jubair hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah yang terkenal kejam dan zalim, terutama gubernurnya yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair bersama Ibnu As'ad, mereka berdua berani melawan kekejaman gubernur Al-Hajjaj. Hingga pada suatu pertempuran mereka berdua kalah, hingga akhirnya mereka berdua harus bersembunyi dari desa ke desa, kota ke kota untuk menghindari pengejaran Al-Hajjaj. Sampai akhirnya Sa'id bin Jubair tertangkap oleh anak buah Al-Hajjaj yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qushairi. Sa'id bin Jubair kemudian diserahkan ke hadapan Al-Hajjaj dalam keadaan diborgol dan dirantai. Pada waktu itu ada seseorang yang menangisinya. Lalu Sa'id berkata kepada orang tersebut, "Apa yang membuatmu menangis?" Lelaki itu berkata, "Musibah yang telah menimpa Anda." Lalu Sa'id berkata, "Janganlah kamu menangis. Dalam putusan Allah ini memang harus terjadi." Kemudian Sa'id membaca ayat, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Yang artinya, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Sebelum Sa'id akan dieksekusi mati, dia meminta izin kepada Al-Hajjaj untuk melakukan sholat 2 rakaat. Akan tetapi Al-Hajjaj berkata kepada algojonya, "Hadapkan dia ke arah kiblat orang-orang Kristen." Sa'id lalu membaca sebuah ayat, "Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim." Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 115. Setelah itu Sa'id bin Jubair meninggal dengan cara dipenggal kepalanya. Sa'id bin Jubair adalah murid senior Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran. Berikut ini sebagian contoh penafsiran Sa'id bin Jubair terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pertama, ayat yang berbunyi "Fadhkuruni adzkurkum", yang artinya "Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian." Surat Al-Baqarah ayat 152. Mengenai ayat ini Sa'id berkata, maksudnya "Ingatlah aku dengan mentaatiku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunanku." Contoh kedua, "Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu", yang artinya sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Lafadz ma qaddamu yang secara harfiah artinya sesuatu yang telah lewat pada diri kalian, diartikan oleh Sa'id bin Jubair dengan apa yang mereka lakukan. Tampaknya Al-Quran terjemahan versi Kementerian Agama mengikuti penafsiran Sa'id bin Jubair ini. Contoh ketiga, ayat yang berbunyi "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulul aidi wal absar", yang artinya "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi."
Secara harfiah, kata al-aidi artinya adalah tangan-tangan atau beberapa tangan, karena kata tersebut merupakan jamak dari kata al-yad yang artinya adalah tangan. Sedangkan kata al-absor artinya adalah pandangan mata. Tapi dalam hal ini Sa'id bin Jubair mentakwil kedua kata tersebut. Sa'id berkata, maksud al-aidi adalah kekuatan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan, dan wal-absor adalah penglihatan terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap agama mereka. Tampaknya terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama juga mengikuti penafsiran Sa'id ini. Guru-gurunya antara lain Anas bin Malik, Abdullah bin Qais al-Fahri, Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mughaffal, Adi bin Hatim, Amr bin Maimun, Al-Audi, Abu Sa'id al-Ansari, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah. Murid-muridnya antara lain kedua putranya yaitu Abdul Malik dan Abdullah, Ya'la bin Hukaim, Ya'la bin Muslim, Abu Ishaq as-Subai, Abu Zubair al-Makki, Adam bin Sulaiman, Ash'ad bin Abi Ash-Shatha, Ayyub, Bakir bin Syihab, Sabit bin Ajalan, Khubayb bin Abi Sabit, Ja'far bin Abi Wahsyah, Ja'far bin Abi al-Muhirah, Al-Hakam bin Utaibah, Husain bin Abdurrahman, Samak bin Kharb, Al-A'mashi, Ibnu Khusaim, Dhar bin Abdullah al-Murbi'i, Salim al-Aftos, Salamah bin Kahil, Tulhah bin Muskharif, Abdullah bin Sulaiman, Atha bin As-Sa'ib, Amr bin Abi Amr Maula al-Muttalib, Amr bin Murrah, Al-Qasim bin Abi Bazzah, Muhammad bin Sawqah, Mansur bin Al-Mu'tamir, Al-Minhal bin Amru, Al-Mughirah bin Syu'bah, Wabrah bin Abdurrahman, dan Khalaq. Sesungguhnya rasa takut itu hanyalah kepada Allah, dan rasa takut Anda itu hendaknya dapat menghalangi antara Anda dan perbuatan maksiat. Karena itulah takut yang sebenarnya. Zikir adalah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dialah orang yang berzikir kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mentaatinya, maka dia bukanlah orang yang berzikir kepadanya, walaupun dia memperbanyak membaca Al-Quran dan bertasbih. Sesungguhnya menyebarkan ilmu pengetahuan lebih aku sukai daripada aku harus membawanya ke kuburanku. Tanda-tanda binasa manusia adalah jika ulama mereka telah pergi dipanggil menghadap Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya mencambuk kepalaku dengan beberapa cambukan adalah lebih aku sukai daripada harus berbincang-bincang di saat khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat. Sa'id bin Jubair meninggal pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah dalam usianya yang ke-57 tahun. Meninggalnya akibat dibunuh oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seperti yang telah kami jelaskan di atas. Beliau meninggal dengan cara dipenggal kepalanya akibat kalah perang melawan sang diktator tersebut yang terkenal sangat kejam pada masa dinasti Umayyah.